Suara Gerasi FM, The Sound of Life. Tuhan adalah tempat persembunyian. Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali saya Rindo bisa kembali menjumpai kalian semua siang hari ini di program Young and Fresh, edisi hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Oke, teman-teman, kembali siang hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan seperti biasa di Sabtu keempat ada Kak Indra Pratama yang akan membagikan renungan firman Tuhan. Dan saat ini Kak Indra sudah hadir di studio untuk memberkati kita semua. Kak Indra. Shalom. Shalom. Selamat pagi Kak Indra. Gimana kabar? Sehat ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa. Thank you nih Kak Indra udah kembali hadir. Siap. Untuk memberkati kita semua. Kenapa ada ini ya, sesuatu yang baru ya dengan tampilannya ya? Apa? Ya, backgroundnya ya, lucu gitu ya. Iya, colorful. Colorful ya. Oke, Kak Indra, kita hari ini mau belajar tentang apa nih? Hari ini kita mau belajar tentang move ya. Kan kalau move itu kan ya artinya kan bergerak atau pindah ya. Ya kita akan bahas 3 poin hari ini tentang move. Ya ada yang namanya move on ya kan, ada yang namanya move up dan move out nanti. Jadi kita akan sama-sama belajar apa yang harus kita perbuat untuk kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tidak stuck, tidak istilahnya pasif, tetapi kita yang anak-anak muda ini harus menjadi anak-anak muda yang aktif ya. Jangan jadi anak-anak muda yang cuma pasif, diam tanpa kita mau ngelakuin sesuatu. Gitu. Ya, ini suatu pesan yang penting banget buat kita semua, supaya kita boleh sama-sama belajar, kita jadi anak muda yang aktif, yang punya peran, ya, pastinya dalam hal kerajaan Allah. Dan saat siang hari ini, mari teman-teman fokuskan hati kalian, berikan waktu yang terbaik untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kak Indra, berdoa buat kita. Silakan, Kak. Teman-teman semua, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik pada pagi itu, kayak masih boleh diberi kesempatan untuk kayak boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kami percaya Bapak, biar firman-Mu yang akan berbicara bagi setiap kami Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun kami berada, siapapun yang mendengarnya Tuhan, kami percaya biar kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan lebih lagi karena kami percaya firman-Mu adalah pedoman bagi hidup setiap kami, adalah pegangan bagi setiap kami Tuhan. Mari biar pagi ini Tuhan, biarlah firman-Mu boleh disampaikan dan kami semua boleh menerima apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang pimpin dari awal pada akhirnya. Kau juga berkati Radio Suara Gracia dengan semua peralatan yang dipakai, jaringan yang dipakai, tidak ada kendala. Semua boleh terkoneksi dengan baik dan kami percaya Bapak, biarlah kabar kesukaan Tuhan hari ini boleh digemakan sampai ke ujung dunia. Terima kasih Bapak. Kami mau kembalikan segala hormatnya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Kak Indra. Maaf. Ya, hari ini kita mau bicara tentang, tadi saya bilang tentang move ya, karena kita ini sebagai anak-anak muda kan udah pasti jiwanya masih fresh, tenaganya juga masih kuat, pokoknya masih maksudnya masih menjadi anak-anak muda yang produktif ya kan, nggak yang cepet capek, nggak yang gampang loyo, tetapi kita menjadi anak-anak muda yang produktif yang tadi kayak bilang. Dan hari ini tentang move yang artinya adalah bergerak atau pindah atau ngelakuin sesuatu. Karena gini loh, kita ini kan diselamatkan sama Tuhan Yesus. Kita kan kemarin habis Jumat Agung, Paskah, nanti kita besok Minggu Pentakosta ya kan. Kita ini kan diselamatkan tuh bukan hanya untuk menjadi anak-anak yang diam. Oke, kita terima penebusan dosa, ya udah, diam aja enggak. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita ditebus dengan darahnya yang mahal, berarti apa? Ada something yang harus kita perbuat dalam kehidupan di zaman ini. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Memang kita nggak bisa seperti pada zaman Yesus. Tapi at least dari apapun yang ada di circle kalian, ada di sekitar kalian, kalian bisa move, kalian bisa bergerak, ngelakuin sesuatu, do something dari hal kecil. Karena kita diselamatkan bukan untuk diam, tetapi bergerak menuju tujuan Allah. Tujuan Allah apa sih buat hidup kita? Di Matius ayat terakhir kan di pasal kan dibilang ada amanat agung kan, ya kan? Karena itu ya jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka.
Artinya apa? Bahwa ada pesan, ada mandat yang Tuhan berikan ketika dia naik ke surga. Bukan cuma untuk murid-muridnya pada saat itu, tetapi juga ini berlaku buat kita semua. Jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Tuhan pengen setiap anak-anak muda khususnya yang ada di kota ini, ya, Kota Cirebon, dan juga di seluruh dunia, Tuhan pengen, ayo jadilah anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Jadilah anak-anak muda yang istilahnya menghormati Tuhan. Jadilah anak-anak muda yang punya pegangan dalam Tuhan. Karena pada masa ini banyak anak-anak muda yang kehilangan pegangan. Banyak anak-anak muda yang gak percaya Tuhan. Dan banyak anak-anak muda yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena dosa, karena godaan si jahat, ya kan? Akhirnya apa? Menjauh dari Tuhan. Tetapi hari ini yang Tuhan mau adalah kita harus bergerak. Terutama buat semua nih teman-teman pelayan Tuhan yang udah melayani Tuhan, ayo. Jangan cuma kamu stay at home, tetapi belajarlah untuk kita bergerak keluar. Apapun bisa kamu lakuin. Misalnya kamu bisa beli coklat, atau kamu bisa beli permen. Terus kita kalau di Lampung Merah kan suka ada manusia silver, pengamen, anak-anak jalanan. Ya kasihlah, berkatilah. Bukan cuma soal memberi, tetapi move itu adalah ketika orang melihat bahwa hidupmu ini berbeda. Hidupmu ini dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dan dari situ orang bisa melihat, oh kamu tuh beda ya sama yang lain. Oh kamu tuh kok kayaknya hidupnya kok damai. Aku pengen sih kayak gitu. Nah itu menjadi berkat. Berkat tuh bukan cuma saat kamu memberi, tetapi dari hidupmu, dari contoh hidupmu, kau bisa jadi berkat buat teman-teman. Dan hari ini tentang move kita membuka ayat yang pertama dari Yeskiel 34 ayat yang ke-16, teman-teman. Yeskiel 34 ayat 16 dikatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ini adalah cerita tentang menggembalakan, ya kan? Ketika kita, mungkin seorang gembala melihat domba-dombanya ada yang terluka, ada yang sakit, udah pasti itu akan dipisahkan dari kawanan domba lainnya. Supaya apa? Supaya mereka menerima perawatan, supaya bisa sembuh. Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Dan ketika Tuhan tahu kita lagi sakit, kita lagi menjauh, kita lagi cuek sama Tuhan, meninggalkan Tuhan, bukan berarti Tuhan adalah gembala yang cuek, enggak. Tetapi Tuhan akan terus dengan tangan terbuka menanti setiap kita, teman-teman. Yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ini adalah pesan Tuhan buat setiap kita, teman-teman. Bahwa apapun kondisimu hari-hari ini, mungkin hari ini kamu lagi sakit, luka, kecewa sama Tuhan, kamu lagi istilahnya ngalamin proses yang mungkin berat buat kamu, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kalian. Bukan berarti Tuhan tuh cuek sama kalian, enggak. Tapi Tuhan sedang mengajar setiap kita, mendidik setiap kita bagaimana kita mau bergantung sama Tuhan. Bagaimana kita mau menjadi anak-anak muda yang move, yang bergerak, bukan menjadi anak-anak muda yang pasif. Karena kalau kalian percaya ayat tadi dalam hidup setiap kita, kalau itu ayat buat kita, kalau kalian percaya, saya percaya ya stuck no more, it's time to move. Nggak ada lagi yang namanya hidup kamu tuh stuck. Nggak ada lagi yang namanya kamu tuh kayak merasa diam di tempat, jalan di tempat. No, tetapi hari ini Tuhan memanggil kita semua. Ayo, nak, mau nggak kita bergerak? Jangan kamu stuck diam di tempat. Kamu diberi talenta, kamu diberi keahlian, kemampuan, kamu bisa melayani. Kembangkanlah itu. Kadang ada anak-anak muda yang
Ya udah cukuplah di gereja. Dengan semua apa yang udah berjalan seperti minggunya, itu terjebak dalam rutinitas. Tapi kalau kamu dapat kesempatan untuk bisa melayani keluar, why not? Apa salahnya? Jadi berkat bukan cuma di kandang sendiri, tetapi jadilah berkat untuk semua orang yang ada di sekitarmu. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi anak-anak muda yang stuck, tetapi Tuhan mau kita terus bergerak. Move on dari masa lalu, lalu setelah move on kita harus move up dalam hadirat Tuhan, dan move out untuk menyelamatkan sesama. 3 poin ini akan kita bahas hari ini. Yang pertama, move on. Udah tau lah ya, move on, saya nggak usah perlu jelasin. Buat teman-teman yang sering gonta-ganti pacar, ya move on ganti, ya kan? Atau mungkin sebaliknya, ditinggalkan pacar. Nah, ya beda-beda lah ya. Move on berarti apa? Kita meninggalkan apa yang telah terjadi untuk kita menatap ke depan. Sama kayak orang pacaran. Udah move on belum lu, ya kan? Gue mesti move on 2 minggu, 3 minggu, setahun baru bisa move on. Kalau kita nggak bisa move on, otomatis pikiran kita itu akan terjebak terus sama yang lalu-lalu. Sama mantan kalian lah ya. Pasti pernah ngalamin anak-anak muda ya kan, belum bisa move on dari mantan gitu kan. Tapi hari ini yang Tuhan mau, kalau kita mau dipakai Tuhan dengan ajaib, poin yang pertama, kamu harus move on, lepas dari belenggu masa lalu. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19, kalian bisa bacakan buat kita semua. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Artinya apa? Tuhan mau kita itu move on, guys. Tuhan mau kita ini meninggalkan semua apa yang ada di belakang kita. Supaya apa? Supaya kita bergerak maju ke depan. Bukan kita turning back ke belakang. Kan ada lagunya kan, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. Kuncinya apa untuk ikut Tuhan? Ya no turning back. Jangan lihat ke belakang, tapi kamu harus move on. Lepas dari semua belenggu masa lalu kalian. Apa yang harus dilepas? Dosamu yang belum dibereskan. Belajar untuk mengaku dosa, bertobat, maka kamu akan dimerdekakan dari dosa kalian. Apalagi luka yang belum diampuni, ya ampuni bukan karena mereka layak, tetapi karena kamu mau bebas. Kadang gini, kadang kita kesel sama orang ada salah sama kita, kadang kita susah mengampuni. Dan kalau disuruh ngampunin, kamu mau nggak ngampunin dia? Nggak mau, ngapain? Males. Dia juga tidak ada niatan untuk minta maaf. Hal-hal gini yang kadang ada dalam sikl anak-anak muda. Yang dia juga nggak mau minta maaf, ngapain gua ngampunin? Ngapain gua maafin? Jadi kadang kita itu mau mengampuni asalkan mereka dulu yang datang ke kita. Tapi itu gitu ya, itu konteks dunia. Tetapi dalam konteks kerajaan Tuhan, kita mengampuni bukan karena mereka dulu yang datang ke kita, tetapi kita mau mengampuni mereka supaya kita lepas dan bebas dari kekecewaan. Hidup penuh dengan kekecewaan itu tidak enak, teman-teman. Tapi kalau kamu belajar, even dia tidak tahu atau mungkin dia nggak sadar dan dia nggak mau minta maaf terlebih dahulu, tapi kamu sendiri dengan hatimu kamu bilang, ya udah aku maafin dia. Di situ bahwa kamu itu udah bebas dari semua luka dan kekecewaan. Seseorang yang mau mengampuni meskipun orang yang itu tidak minta maaf ke kita, tapi kita dulu yang mengampuni, itu lebih baik. Jangan kita menunggu, tetapi kalau emang kamu mau lepas dari semua kecewa, luka, even kita nggak bersalah ya, belajarlah untuk ngelakuin itu.
mengampuni supaya Pak, supaya kita bebas dari semua kekecewaan. Apalagi yang harus dilepas? Kesuksesan, pencapaian yang udah terjadi. Jangan kamu merasa cukup puas dengan apa yang sudah kamu capai sekarang. Ingat, kita diberi talenta, kita diberi kapasitas yang besar. Bukan berarti saya mengajarkan, wah, berarti kamu harus kalau bahasa Cina hawak itu maksudnya Serakah. ya serakah. Tetapi apa yang bisa kamu raih di hari-hari ke depan, kejarlah itu. Kegagalan di masa lalu itu menjadi acuan supaya kamu bisa sukses di masa depan. Tapi kalau kita terus nengok ke belakang, ya kita nggak akan bisa menabrak semua tembok rintangan di depan kita. Mau mencapai sesuatu, kita ngeliat temboknya terlalu tinggi, udahlah, saya menyerah. Jangan. Tapi kalau kamu ngalamin itu, datang, doa, dobrak sama Tuhan. Karena saya percaya, apa yang mustahil buat kita ya teman-teman, di dalam Tuhan semuanya jadi mungkin buat setiap kita. Jadi, ayo, bagaimana untuk kita bisa menjadi anak-anak muda yang aktif, move, bergerak. Yang pertama, kuncinya adalah kalian harus move on. Lepasin semua masa lalu kalian yang mengikat, yang mungkin menggerogoti iman kalian, yang mungkin jadi bikin tangan kalian dan kaki kalian kayak dirantai, nggak bisa bergerak. Ayo move on, lupain itu. Kalau perlu kalian maafkan orang-orang yang salah sama kamu, maafin. Memang tidak mudah. Rasa kesel pasti ada, rasa kecewa pasti ada, tetapi kita pasti bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti doa Bapa kami. Jadi pertanyaannya, kamunya mau ngelakuin atau tidak? Jadi poin yang pertama harus apa? Move on, gitu Kak. Oke, jadi ini merupakan sebuah syarat pertama ya, Kak Indra ya. Kalian nggak akan bisa, mungkin kita semua nggak akan mungkin bisa jadi anak-anak muda yang bisa bergerak maju kalau syarat pertama ini aja kita nggak lolos gitu kan ya. Jadi kalau mungkin saat ini teman-teman masih ada hambatan-hambatan di dalam diri kita karena mungkin ada luka batin masa lalu yang belum selesai, atau juga kekecewaan terhadap orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang dekat sama kita, yang pernah mengecewakan kita, dan akhirnya itu membuat kalian luka sampai hari ini, dan sampai hari ini mungkin kalian masih belum bisa lepaskan. Nah, ini ternyata salah satu kendala untuk kalian melangkah, gitu, untuk kalian bergerak. Jadi, seperti Kak Indra katakan tadi, nggak usah nunggu mereka minta maaf, tapi kalianlah yang bergerak untuk mengambil sebuah keputusan, mengampuni mereka. Gitu. Silakan lanjut Kak Indra. After move on, berarti apa? Kita harus move up. Artinya apa? Kita harus menaikkan standar kita. Kita udah melepaskan semua masa lalu kita, berarti kan kita dikosongin tuh. Dikosongkan. Dan kita harus move up. Artinya apa? Kita akan diperbarui, kita akan next level bersama dengan Tuhan. Karena move on tanpa move up, next stepnya itu kayak cuma pindah masalah doang. Kalau kamu udah kosong, berarti kamu kan harus diisi dengan hal yang baru, dengan firman yang baru. Jangan biarkan wadahmu dan mejanamu itu kosong. Karena kalau kosong, dibiarkan kosong, ya kamu akan kehilangan tujuan, kehilangan arah. Tapi setelah kamu move on, lepasin semua, ya kamu harus move up sama dengan Tuhan. Caranya gimana? Naik ke standar kerajaan Tuhan. Kolose 3 ayat 1-2 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kamu lahir baru, terima Tuhan, dan yang kamu isi adalah semua yang berasal dari Tuhan, maka pikiranmu itu akan berbeda dengan pikiranmu sebelum kamu menerima Tuhan. Contohnya gini, kalau orang lagi ngadepin masalah atau punya hutang, pilihannya dua nih.
Mau pakai cara sendiri atau mau bergantung sama Tuhan. Kalau cara sendiri, dengan berbagai cara dia akan menghalalkan sebagai cara untuk bisa melunasi masalah-masalahnya. Ya. Tapi kalau kita move up, bergantung besar sama Tuhan, percayalah Tuhan akan buka jalan di hidup kita. Tuhan akan membuka jalan bagi setiap kita. Asalkan kita move up bersama dengan Tuhan. Move up itu artinya apa? Next level, naik level dalam keintiman, karakter, dalam hal apapun. Ketika kita bisa move up, kita bisa membawa hati kita, bejana kita di hadapan Tuhan, dan kita membiarkan Tuhan mengisi hidup setiap kita, berarti apa? Kita akan menjadi orang yang bebas dan hidup baru. Sama ketika bangsa Israel dari Mesir kepada Kanaan, dari perbudakan ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Artinya apa? Bebas dan hidup baru di tanah perjanjian. Tidak cuma kita diselamatkan, tetapi kita pun akan hidup dalam otoritas Tuhan. Karena kita sudah move up bersama dengan Tuhan. Tanda-tanda orang yang move up. Yang pertama, mezbahnya menyala. Artinya apa? Hidupnya itu tidak kosong. Kelihatan dari perkataannya, sikapnya, gerak-geriknya. Kalau dia lagi on fire, akan terlihat sekali on fire. Doa bukan kewajiban, tetapi itu adalah kebutuhan setiap kita, teman-teman. Kadang kita menganggap doa itu ya kayak sebuah rutinitas, kewajiban. Mau bangun tidur ya doa, mau bobo ya doa, mau makan doa, lagi ada masalah doa. Jadi kadang motivasi doamu yang salah, teman-teman. Kadang pikiran kita yang salah bahwa doa itu adalah sebuah rutinitas, kewajiban. Tetapi yang perlu saya garis bawahi adalah doa itu adalah sebuah kebutuhan pokok kita. Kita lapar, orang kita jasmani butuh makan. Itu kebutuhan pokok. Kehidupan rohanimu juga butuh makan. Makan apa? Makan firman Tuhan. Makan apa lagi? Ya makan satu teduh sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Jadi doa itu bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Orang yang move up dalam hadirat Tuhan, naik ke standar kerajaan Tuhan, mezbahnya akan menyala. Lalu apa? Fokusnya ke Tuhan, bukan lagi ke daging kita. Fokusnya bukan lagi bagaimana besok kita makan atau bagaimana besok kita ngapain, tapi fokusnya adalah Tuhan, aku percaya hari demi hari Engkau yang menunjukkan setiap jalan-jalan di hidupku. Nggak lagi panik, nggak lagi takut, tetapi ketika kita fokus sama Tuhan, saya percaya ya Tuhan sendiri akan menyatakannya di hidup setiap kita, teman-teman. Saya percayalah setiap kalian pasti pernah ngalamin yang namanya pertolongan Tuhan. Amin. Yaitu buktinya bahwa kalau kita fokus ke Tuhan, kita benar-benar berharap sama Tuhan, ya Tuhan tuh pasti akan sediakan jalan buat kita. Lalu apa? Tanda-tanda orang move up, hidupnya jadi terang. Artinya apa? Kamu anak-anak muda, jadilah terang, jangan jadilah gelap. Artinya apa? Dari sikapmu, perbuatanmu, tutur katamu. Dan di malam kami di Life God itu dapat firman tentang reach out, tentang komunitas. Bagaimana apa? Dijelasin bahwa pentingnya sebuah komunitas buat anak-anak muda. Itu benar. Kalau kita ada di komunitas yang tepat, yang saling membangun secara rohani, saling mensupport, maka akan bertumbuh dan berbuah. Tapi kalau kita dalam komunitas yang salah, dan itu bikin kita stuck, dan akhirnya jauh dari Tuhan, ya tinggalkanlah itu. Yang pertama, komunitas rohani
bisa bikin kamu jadi lebih terang. Yang kedua, komunitas yang nggak jelas malah bakal bikin kamu jadi redup dan jadi gelap. Sekarang pilihannya, kita mau jadi terang atau menjadi gelap. Kalau kamu hari-hari, teman-teman, buat kalian yang masih muda-muda ya, bukan berarti saya nggak mengizinkan untuk berteman dengan siapa saja, itu enggak. Tetapi kalian harus pintar memilah-milih circle pertemanan kalian. Ya kalau buat kalian yang masih usia belasan, puluhan sih, ya mungkin masih enjoy ya. Tetapi kalau udah seumuran kita mungkin kita juga harus bisa memilah-milih mana yang lebih baik buat kita kali itu. Terutama buat kita yang mungkin sudah bekerja, berkeluarga. Kan nggak mungkin kita istilahnya udah berkeluarga, punya tanggung jawab, tapi kita masih pengen happy-happy, foya-foya, kan nggak mungkin. Makanya kalau kamu tahu bahwa circle-mu itu tidak membawa kebaikan dalam hidupmu dan nggak bisa bikin kamu jadi move up, malah bikin kamu jadi move down, ya let it go, tinggalkan itu. Carilah teman, carilah komunitas yang bikin kamu move up, bikin kamu bertumbuh dan berkembang bersama dengan Tuhan. Makanya komunitas, komsel itu penting sih. Karena 85% anak-anak muda itu bertumbuh di komsel. Kalau komsel itu kan bisa dua arah, maksudnya bisa dari berbagai macam sisi. Kalau kita ibadah kan cuma kita mendengarkan doang, dengerin firman. Tapi kalau komsel kan diberi kesempatan untuk sharing, bisa cerita, curhat, dan segala macam. Makanya kalau kamu mau hidupmu move up sama Tuhan, carilah komunitas yang tepat. Kalau hari ini kamu merasa, gue punya circle nih, tetapi kok circle-nya kok kayak tidak membawa kebaikan ya, malah ngajarin saya untuk nyoba hal-hal yang tidak baik. Ya udah, pilihan di tangan kamu. Mau saya ngomong berbusa, ayo jangan ya, jangan. Tetap pilihan di tangan kalian kok. Mungkin hari ini kan dengan firman, oh iya, kata kalian itu nggak boleh. Tapi nanti malam, who knows? Makanya kan saya bilang, pilihan di tangan kalian semua. Apa yang kalian pilih? Kalau kalian mau jadi terang, maka move up lah bersama dengan Tuhan. Tinggalkan semua, lepasin semua yang tidak baik dari hidup kamu. Jadi, life syarat yang kedua adalah after move on, kalian harus move up. Dibekali, diperlengkapi, diperbaharui di dalam Tuhan. Istilahnya kayak kita diisi ulang lah. Habis dikosongin, diisi ulang. Dengan firman, dengan semua hal yang baik. Setelah move up, apa yang ketiga, yang terakhir, we have to move out. Setelah dikosongin, move on, diperbaharui, diperlengkapi, move up, berarti apa? Kita harus bergerak keluar. Move out. Ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang kita bisa baca buat kita, Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Amanat agung yang tadi saya bilang di awal. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka ngelakuin segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya apa yang sudah kamu terima dalam hidup kamu, bagikanlah ke mereka. Saya nggak muluk-muluk kok kamu harus cari 50 apa 100 jiwa, enggak. Dari circle kamu aja yang paling kecil, sohib kamu lah, bestie kamu aja dulu. Kalau kamu udah bisa menangin bestie kamu, berarti kamu berhasil move out.
Kalau kamu udah bisa menangin keluarga kamu, berarti kamu berhasil. Karena gini, anak udah terjebak, oh move out, berarti gue mesti bikin KKN, mesti bikin kegerakan apa segala macam. Itu bakal ada ke situ, tapi nanti. Yang intinya, yang pentingnya adalah start from your little circle yang ada di sekeliling. Keluargamu, orang tuamu, bestie-bestimu, sahabat-sahabatmu. Lakukan itu. Kalau kalian melihat bahwa bestimu ini lagi jauh dari Tuhan, ya it's your time. Praktekkan. Bawa dia kembali. Bawa dia tarik kembali kepada Tuhan. Itu move out. Amanat agung itu bukan amanat yang nyaman, sejujurnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka. Duh kok sekarang sibuk, ya kan, banyak kerjaan, banyak les, nggak ada waktu. Ya memang benar. Kita ini hidup di dalam waktu-waktu yang sibuk. Yang sekolah sibuk, yang kerja juga sibuk. Kapan mau ada waktu untuk hal-hal beginian? Udahlah, biar yang nggak kerja aja, biar yang full time aja yang suruh bikin lawatan, yang apa segala macam juga. Kami Life itu punya divisi revival. Ya move out setiap 1 bulan sekali. Dan memang awalnya dari cuma 2-3 orang, dan jujur mereka cerita sama saya tuh kadang capek kok. Maksudnya kita udah ngajak-ngajak pelayan-pelayan atau mungkin pemimpin-pemimpin, tapi tidak ada yang respon, tidak ada yang mau. Udah tah, dibubarin aja. Saya bilang jangan, kalau emang ini mandat dari Tuhan, lakukanlah. Saya percaya pasti ada jalannya. Sampai akhirnya dia menemukan anggota yang pas, yang mau bergerak, yang satu visi. Sampai akhirnya sekarang udah nggak pusing lagi tuh mau ngajak siapa, mau gimana. Kau udah bisa terus bergerak. Move out. Amanat agung bukanlah amanat yang nyaman. Di saat orang lain weekend itu kudu rehat, mager time, mungkin beberapa anak harus bergerak. Di saat hari Minggu leye-leye, tetapi mereka memutuskan untuk do something buat kota ini. Bukan karena mau dilihat, enggak. Tapi mereka tahu bahwa itu adalah tugas dan mandat yang Tuhan beri. Kalau mereka bisa setia dengan tugas dan mandat yang diberikan, saya percaya mereka akan ngalamin hal yang luar biasa dalam hidup mereka. Ingat ya, start dari yang paling kecil. Kalian harus move out hari ini. Move out ke keluarga, mulai dari meja makan, kamu makan bareng. Kalau bisa sharing firman. Dan apakah mereka sudah melihat ada Yesus dalam hidup kamu? Move out ke marketplace, artinya apa? Kamu sekolah, kamu ngampus, ngantor, nongkrong mungkin di kafe. Sharingkanlah hal-hal yang baik. Ke kafe bukan buat gibah ya guys. Tapi belajarlah ke kafe, ngopi untuk share something. Di sekolah, kampus, belajarlah untuk jadi berkat, jadi contoh buat mereka. Jangan kamu yang ke bawah, tapi mereka yang harus ke bawah ke kamu. Lalu move out setelah itu apa? Setelah kita bisa step by step, keluarga, marketplace circle kamu, baru setelah itu apa? Kita bisa memberkati kota ini. Banyak hal yang bisa dilakuin untuk memberkati kota. Kayak kemarin kita dewasa muda habis bagi-bagi nasi ke jalan-jalan. Ya itulah move out, memberkati kota. Belajar untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk dunia ini. Setelah kamu move on, lepas dari masa lalu, move up dalam hadirat Tuhan, diperlengkapi
diperbaharui. Setelah full nih 100% baterainya, so you have to move out, bergerak keluar. Start from your little circle. Move on to myself, buat dirimu. Move up to God, with God, bersama dengan Tuhan. Dan after that, move out to others, buat orang-orang di sekitar kita. Jadi hari ini teman-teman, ayo belajar untuk kita move, bergerak. Buat kalian yang tiap Sabtu sore mungkin ada ibadah youth, ya pulang ibadah kan bisa nongkrong, patungan yuk, kita beli apa terus bagi ke jalan-jalan. Itu hal simple yang bisa dilakuin. Jadi ayo, jangan jadi anak-anak muda yang pasif, guys. Kita sudah diberkati Tuhan, diperlengkapi Tuhan. Jangan cuma buat diri sendiri, tapi sharingkanlah, bagikanlah buat orang-orang di sekitar kalian. Satu pesan saya hari ini, jangan jadi anak-anak muda yang stuck dan pasif, tapi belajarlah. Even mungkin kamu lagi tidak baik-baik saja, tapi belajarlah untuk ngelakuin amanat agungnya Tuhan. Ya, karena gue percaya ketika kamu bisa setia, ya Tuhan juga nggak akan tinggal diam, tapi Dia akan memberkati kamu lebih dahsyat lagi. Amin. Amin. Thank you Kak Indra udah berbagi siang hari ini. Jadi teman-teman, kita semua sudah bisa belajar ya, supaya hidup kita ini bisa menjadi dampak untuk keluar. Tapi syaratnya tadi yang pertama itu adalah setiap hambatan-hambatan, ya mungkin ada luka masa lalu atau segala macam, itu harus dibuang. Gitu. Kemudian amunisinya jangan lupa diisi dengan keintiman dengan Tuhan. Gitu. Setelah ada amunisi, baru kalian akan bisa dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kak Indra boleh berdoa buat kita semua, Kak. Silakan. Baik. Kak. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar arti kata move dalam hidup kami, Tuhan. Bahwa kami harus bisa move on dari semua masa lalu kami. Kami harus move up, diperbaharui dalam Engkau, next level, naik ke standar kerajaan Tuhan. Hidup kami diperbaharui dan diperlengkapi. Dan kami harus move out, memberkati sekeliling kami, Tuhan. Mari Bapa, buat kami yang masih muda ini Tuhan, mari Tuhan, Kau yang mampukan kami, perlengkapi kami supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Kami percaya Bapa, amanat agung yang Kau berikan pada setiap kami, buat kami bisa mengerjakannya dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami berdoa, biar Tuhan sendiri yang selalu memegang kehidupan kami, menjamin kami, menyertai kami sampai akhir. Dan kami percaya Bapa, biarlah hanya kehendak dan rencana Tuhan yang jadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan buat segalanya, setiap pergumulan kami, apapun masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami mau bawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan yang bertindak, Kau yang punya kuasa, biar Tuhan yang melakukan dengan ajaib hidup setiap kami. Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Hari-hari ini kami percaya, biar Kau turunkan imun tubuh yang sehat bagi hidup setiap kami. Nggak ada satupun yang sakit di antara kami, tapi kami percaya Bapa, biarlah kami anak-anak Tuhan boleh punya daya tahan tubuh yang super duper kuat bersama dengan Engkau. Tuhan, kami percaya Bapa, kami juga berdoa buat Radio Suara Gracia. Mari Tuhan, Kau yang pakai radio dengan sangat luar biasa, menjadi berkat, menjadi wakil-Mu Tuhan di dunia ini untuk memberitakan kabar keselamatan. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap lagu, setiap firman yang didengungkan dari Radio Suara Gracia ini boleh sampai ke ujung bumi, memberkati dan menyelamatkan setiap orang-orang yang mendengarnya. Kami juga berdoa untuk all crew Suara Gracia, Kau yang berkati, Kau yang jaga mereka, berkati keluarga mereka, Kau yang sediakan apa yang mereka perlukan. Kami percaya Tuhan, mereka sudah mengambil keputusan untuk mereka sacrifice, ada menjadi berkat untuk banyak orang melalui radio ini. Mari Tuhan, Kau yang tidak pernah berhutang, kami percaya
Tuhan yang akan memberkati All Crew Radio dan juga keluarganya masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak buat segalanya. Pagi ini Tuhan kami percaya Kau meteraikan setiap firman-Mu menjadi penguat bagi hidup kami, karena kami percaya tidak ada satupun firman-Mu yang gagal atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau terima berkat yang terbaik yang daripada Tuhan, Ya, Tuhan. Biar hari ini Tuhan jadi atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Indra boleh informasikan untuk ibadah Lifeguard tanggal 29 Mei. Ya, Oke, teman-teman, minggu depan kami Lifeguard akan ada cell group time, komsel time. Jadi buat kalian yang Kak saya belum ikut komsel, belum daftar komsel, datang aja. Oke. Kita ada 8 grup komsel, jadi yang kalian bisa pilih ya. Ada range usia juga, ada yang isinya tuh yang kerja, kuliah ya. Kalian yang umur segitu bisa gabung sama yang kerja dan kuliah. Kalau yang masih SMP bisa gabung sama yang masih kecil. Dan percayalah, ayo kita bertumbuh bersama-sama dalam komunitas komsel. Jadi minggu depan tanggal 29 Mei jam 6 sore di Upper Room Gedung Rahasia ya. Kita akan kumpul dulu di situ. Setelah itu kita akan bagi kelas, bagi kelompok, dan percayalah tidak rugi untuk kalian datang ya. Dan juga buat teman-teman, kami Lifeguard juga ada retret tanggal 12 sampai 14 Juni. Masih tersisa 14 slot lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut, silakan lihat di Instagram kami. Biayanya murah, cuma 400.000 ya. Jadi kalian bisa daftar, jangan takut kok nanti saya nggak ada teman. Kita semua sama di hadapan Tuhan ya. Dapat kenalan baru, dapat teman baru, dapat firman Tuhan, dan dapat sesuatu yang baru dalam hidup kalian. Jadi, ayo boleh gabung di riset kami, bisa lihat di Instagram kami. Biayanya 400.000, kita akan ada di Salatiga tanggal 12 sampai 14 Juni. Oke, mantap. Terima kasih banyak Kak Indra buat Sama-sama. renungan firman Tuhan dan juga informasinya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk ikut retret Lifeguard ya, Silakan. nanti bisa langsung kunjungi Instagram dari Lifeguard. @Lifeguard Youth Community. Thank you sekali lagi Kak Indra. Kita ketemu lagi bulan depan ya. Siap. Dengan materi yang lebih dahsyat lagi.